Pernah nggak kamu melihat seseorang mengambil suatu keputusan keuangan yang menurutmu tidak masuk akal? Misalnya, ada orang yang menghabiskan gajinya untuk hal-hal yang menurutmu tidak penting. Atau, ada orang yang terus-menerus melakukan judi online meskipun kalah berkali-kali. Atau mungkin, kamu pernah bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang sangat takut berinvestasi? Padahal secara logika, investasi itu bisa membantu keuangannya untuk bertumbuh. Biasanya, saat melihat hal seperti itu, kita akan langsung menyimpulkan kalau mereka tidak paham tentang uang. Namun, setelah membaca chapter 1 dari buku Psychology of Money karya Morgan Housel, aku mulai menyadari suatu hal. Mungkin mereka tidak sedang berpikir bodoh. Mereka hanya hidup di dunia yang berbeda dengan kita. Ada satu hal yang menarik tentang manusia. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang ketika dia bangun pagi, lalu berkata, hari ini aku akan mengambil keputusan keuangan yang bodoh. Sebaliknya, hampir semua orang akan merasa kalau keputusan yang mereka ambil itu sudah masuk akal. Bahkan, keputusan yang menurut orang lain mungkin sangat aneh sekalipun. Kenapa? Karena setiap orang melihat dunia dari pengalaman hidup yang berbeda. Dan pengalaman itulah yang akan menjadi lensa saat mereka mengambil keputusan tentang uang. Morgan Housel menjelaskan bahwa pengalaman hidup kita itu sebenarnya sangat terbatas. Bisa jadi, kita hanya mengalami sebagian kecil dari apa yang terjadi di dunia ini. Namun anehnya, kita sering menggunakan pengalaman pribadi itu seolah-olah merupakan kebenaran yang universal. Misalnya, seseorang yang tumbuh pada masa krisis ekonomi, di mana dia melihat banyak bisnis tutup, banyak orang di PHK, dan mungkin dia melihat keluarganya kesulitan bertahan hidup. Menurutmu, kira-kira bagaimana pandangan orang tersebut terhadap resiko? Kemungkinan besar, dia akan lebih berhati-hati, lebih takut uangnya hilang, dan lebih sulit percaya pada investasi yang beresiko. Sekarang, kita bandingkan dengan seseorang yang tumbuh pada masa ekonomi yang relatif stabil, di mana dia melihat peluang, dia melihat bisnis berkembang, dan dia melihat pasar naik. Tidak heran, dia mungkin akan lebih berani dalam mengambil resiko. Keduanya tidak ada yang gila, keduanya hanya dibentuk oleh pengalaman hidup yang berbeda. Ada satu contoh di buku ini yang menarik untuk dibahas. Banyak orang menganggap kalau membeli lotre atau melakukan judi online adalah perilaku yang bodoh. Tapi, buku ini mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan, seseorang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang sulit, penghasilannya pas-pasan, dan kesempatan untuk menaikkan taraf hidup terasa sangat kecil. Dalam situasi tersebut, menabung sedikit demi sedikit terasa tidak akan cukup untuk mengubah hidup secara signifikan. Namun sebaliknya, peluang kecil seperti berjudi justru lebih menarik dan terasa lebih masuk akal untuk bisa mengubah hidupnya secara signifikan. Apakah itu keputusan finansial yang baik? Belum tentu. Tapi, di sini kita mulai memahami kenapa keputusan tersebut terasa masuk akal bagi yang menjalaninya. Memang sih, memahami alasan seseorang bukan berarti membenarkan tindakannya. Tapi tanpa memahami alasannya, kita hanya akan sibuk untuk menghakimi. Kesalahan terbesar kita saat melihat uang adalah kita seringkali menganggap bahwa cara kita berpikir adalah cara yang paling benar. Kita lupa bahwa pengalaman hidup kita sangat terbatas. Kita juga lupa kalau mungkin orang lain menghadapi kondisi yang tidak pernah kita alami. Akibatnya, kita seringkali terlalu cepat melabeli orang lain dengan kata bodoh, boros, dan tidak paham uang. Padahal bisa jadi mereka hanya melihat dunia dari jendela yang berbeda. Setelah membaca chapter ini, aku mendapatkan satu pelajaran yang sangat sederhana. Cara seseorang mengelola uang
seringkali bukan soal pintar atau bodoh. Bukan juga semata-mata soal besar kecilnya penghasilan. Tapi tentang pengalaman hidup apa yang membentuk cara mereka melihat uang. Karena itu, sebelum menghakimi keputusan finansial orang lain, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, kira-kira pengalaman hidup seperti apa yang membuat keputusan tersebut terasa masuk akal bagi mereka? Dan mungkin, pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, apakah cara kita melihat uang saat ini juga dibentuk oleh pengalaman kita yang sangat terbatas?